Coba besar di film sini dan video ini saya akan bahas inilah buah iblis dari Luffy, Gomu Gomu no Mi, yang akan menjadi counter untuk melawan Kurohige. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil no Mi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil no Mi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, karena lagi ramai banget nih pembahasan tentang buah iblis Gomu Gomu no Mi, alias ini adalah buah iblis milik Sencho kita, sang monkey di Luffy. Dimana di chapter terbaru baru saja dikatakan itu adalah buah iblis yang sebelumnya, tepatnya 12 tahun yang lalu dicari oleh pemerintahan dunia. Yang alasannya masih belum tahu akan dipakai untuk apa dan bagaimana. Karena sejauh ini baru ada 2 buah iblis saja yang keberadaannya langsung dicari oleh pemerintahan dunia. Pertama adalah OP-OP nominya milik Trafalgar Law yang bahkan buah iblis ini dihargai 5 miliar berry. Sebelumnya buah iblis ini mau dibeli dari bajak laut yang bernama Disbarrel yang notabene ini adalah bapak dari Extract. Dimana menurut saya angka 5 miliar berry ini adalah salah satu angka yang sangat fantastis sekali. Seharga dengan bounty dari Shirohige. Dan sekarang buah iblis lain yang ternyata diincar oleh pemerintahan dunia adalah Gomu Gomu no Mi yang kita tidak tahu apakah ini dibeli dari seseorang atau murni pemerintahan dunia yang mendapatkannya sendiri. Tapi karena gagalnya si P9 ini untuk menjaga saat buah itu akan ditransportasikan ke pemerintahan dunia, mungkin maksudnya ke Mary Joyce ini. Mereka gagal karena buah iblis ini dirampas di perjalanannya yang kita pun tahu oleh siapa, yaitu oleh bajak laut Akagami no Shanks. Tepat seperti perkataan Lucky Roy juga, mereka berhasil merampas harta karun ini dari kapal musuh. Dan ternyata kapal musuh ini adalah kapal pemerintahan dunia yang dijaga oleh Wushu. Dan yang lebih kebetulannya lagi adalah Luffy pun tanpa sengaja dia memakan buah iblis itu karena dia asal ngambil dan ingin menjadikannya sebagai dessert. Dessertnya malah harta yang dicari oleh pemerintahan dunia. Jadi apa sih kira-kira yang dicari oleh pemerintahan dunia ini dari buah iblis Gomu Gomu? Jika kita sesuai dengan judul ini, kita akan bahasnya mengenai lawan alias main villain dari Luffy ini di akhir cerita nanti. Dimana sebenarnya salah satunya pemerintahan dunia sih. Tapi di sini kita akan lebih fokus untuk membahas sang Marshal the Teach alias si bangsat Kurohige. Dimana kita pun tahu juga saat ini dia mempunyai 2 buah iblis Paramecia dan Logia. Dimana Paramecia juga termasuk yang terkuat yaitu Gura Gura no Mi dan Logianya yang di sendiri ini berkata terkuat sampai dia rela membunuh temannya yaitu Touch untuk mendapatkan kemampuan dari Yami Yami no Mi ini alias buah iblis kegelapan. Entah apakah dia sudah makan yang ketiga atau belum, dimana saya pernah berteori mengenai buah iblis ketiga yang akan dimakan oleh Kurohige ini ada di video ini. Tapi sebenarnya dengan dia memakan 2 buah iblis itu saja, dia sudah disebut sebagai user buah iblis yang paling kuat. Dimana kemampuan yang paling mengerikannya adalah di Yami Yami no Mi mengenai kemampuan yang dapat menetralkan apapun bahkan buah iblis sekalipun. Hal yang membuat seorang sekali berpodcast DS tidak bisa apa-apa di hadapan Teach ini. Bahkan Marco pun kalah ketika melawannya sehingga akhirnya si bangsat ini disebut sebagai Yonkou. Dimana nih saya berpikiran tentang potensi dari Gomu Gomu ini, terutama di Gear 5-nya akan menjadi seperti apa dan awakeningnya bagaimana. Kita pun tahu buah iblis ini ada yang disebut sebagai awakening dan sejauh ini baru ada 2 user saja yang terkonfirmasi sudah dapat mengawakeningkan buah iblisnya. Ingat terkonfirmasi ya, yaitu Doflamingo dan Katakuri. Dimana karena keduanya ini tipe Paramecia yang sama-sama tipe Crit juga, yaitu dia dapat menciptakan medium dari Paramecianya ini, dimana untuk Katakuri sedikit spesial sih, karena seperti kata Oda juga, dia become and Crit. Dia menjadi mochi, tetapi dia juga dapat menciptakan mochi ini.
Nah, di mana awakening dari tipe Creed ini adalah dia dapat mengubah daerah sekitarnya menjadi medium yang mereka punya. Tepatlah seperti apa yang Doflamingo dan Katakuri lakukan. Di mana untuk kasus paramecia tipe Become seperti Luffy ini, kita tidak tahu nih bagaimana perubahan awakeningnya karena contohnya belum ada sampai saat ini. Toh dia juga tidak bisa menciptakan karet kan, jadi menurut saya mengubah daerah sekitar menjadi karet ini sangatlah tidak masuk akal untuk Luffy. Dan saya juga cukup yakin seorang seperti Admiral Akainu, Aokiji, mereka pun pasti dapat mengawakeningkan buah iblisnya. Tapi lagi-lagi itu baru asumsi saja ya. Nah, untuk tahu mengenai sifat dasar dari buah iblis Luffy ini, yaitu Gomu Gomu no Mi, kita perlu tahu dulu definisi Gomu di Jepang ini apa. Dimana Gomu adalah sebuah substansi yang terbuat dari cairan alias liquid yang berarti itu adalah karet natural. Dimana karet natural ini jika dibentuk langsung dari pohon karetnya, ya seperti getah lah bentukannya liquid kan alias cairan dan tidak padat. Dimana hal itu sangatlah elastis karena inilah yang membentuk sebuah karet. Dimana di beberapa industri juga dapat ditambahkan menggunakan sulfur untuk kebutuhan khusus dan karet sintetis pun dapat dibuat dengan tambahan gas. Oke, sebenarnya ini satu poin juga yang bisa kita ambil dari definisi barusan adalah sulfur. Bukankah itu sesuatu yang sangat menarik? Ini akan menjawab alasan bagaimana Luffy bisa menciptakan api dengan karetnya itu. Ya seperti serangan-serangan yang kita tahu lah, Red Hawk dan juga Red Rock-nya. Awalnya memang terlihat karena agar ya seperti es lah yang setelah tiada, akhirnya Luffy menggunakan api juga. Tapi seperti apa yang selalu saya katakan tentang serial One Piece ini, yang saya jadikan quotes juga di tiap awal video adalah, One Piece ini tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Tidak ada hal asal tanpa logika yang dibuat di One Piece ini. Dan ternyata ini dia. Gomu-gomu ada bagian sulfurnya, di mana itulah yang cukup pas dengan logika dibalik bagaimana Red Hawk dapat bekerja. Dibalik bagaimana api bisa muncul dengan karet yang dilakukan oleh Luffy ini. Dan itu juga pengertiannya mengenai karet sintetis. Nah, kira-kira apa lagi ya yang bisa dilakukan karet di dunia nyata berdasarkan definisi yang barusan saya katakan itu? Ya benar, karet ini bisa menjadi sebuah penghapus. Mungkin logikanya akan seperti inilah. Bagaimana jika awakening dari Gomu-Gomu Luffy mendapatkan kemampuan untuk menghapus kemampuan buah iblis? Nah bang, kalau gitu bukankah akan sangat aneh sekali tipe paramecia dari Luffy ini? Jangan salah dulu. Oda bahkan sering membuat hal-hal aneh dari paramecia ini, bahkan mengartikannya secara literal ke hal-hal yang berhubungan dengan medium yang ada. Contoh adalah dari Doflamingo ini, di mana dia memakan buah iblis tipe benang, dan bukankah benang biasa digunakan untuk menjahit? Tapi siapa sangka dia bisa menciptakan benang ini yang dapat menjahit seperti itu. Literally menjahit karena dia menggunakannya tepat di dalam organ tubuhnya saat terluka. Di mana benang-benang ini menjahit dengan sendirinya organ tubuh yang ada dan menciptakan macam self-healing atau penyembuhan jangka pendek lah oleh Doflamingo ini ketika melawan Luffy. Padahal tuh buah iblisnya benang doang kan, bukan benar-benar literally menjahit yang seperti dia lakukan. Atau contoh lain yang benar-benar berbahaya adalah buah iblis milik Vice Admiral Zoro. Di mana dia memakan buah iblis Wosu Wosu no Mi. Ini adalah buah iblis yang dapat mencuci musuhnya menjadi seperti jemuran yang digantung seperti itulah. Tapi apakah kemampuannya cuma sampai di situ saja? Dan jawaban Oda sendiri pun tidak. Bahkan Oda sendiri pun berkata ini salah satu buah iblis yang sangat mengerikan terutama untuk bajak laut. Karena dikatakan buah iblis ini selain mencuci seseorang yang terkenanya, buah ini juga dapat mencuci hati dari seseorang tersebut dan jika dia berarti jahat, maka hati tersebut akan dicuci dan menjadi bersih. Itulah yang dikatakan kenapa sangat buruk untuk melawan bajak laut karena biasanya bajak laut ini berarti jahat dan setelah dicuci dia akan menjadi benar-benar baik. Ini kata-kata yang langsung dikatakan oleh Oda Sensei sendiri. Jadi dari situ saja dapat kita asumsikan Gomu-Gomu no Mi pun dapat seperti itu. Dia dapat menghapus atau jika tidaklah menggagalkan kemampuan buah iblis yang lain. Dan bagaimana jika di tipikal penggunaan dari Oda Sensei ini, dia akan menggunakan kata-kata karet dalam tanda kutip ke level yang lebih ekstrim.
Dialah orang yang hanya bisa melawan karakter sehebat Kuroge ini yang memiliki kemampuan buah iblis lebih dari satu dan menciptakan penghapus dalam tanda kutipnya sendiri. Dan bukankah pertarungan mereka ini sudah ditakdirkan dan sudah kita nantikan juga? Pertarungan klimatik yang mengingatkan kita bagaimana pertemuan di antara kedua karakter ini di Pulau Jaya yang kita tahu. Bagaimana kedua prinsip yang berbeda di antara keduanya, dimulai dari makanan dan minuman saja yang sudah saling berlawanan, apalagi prinsip Will of D-nya lah. Dimana Teach dengan buah iblis yang kira-kira akan menjadi tiga nih, dimana akan diisi oleh Zoan, Paramecia, dan Logia yang terkuat. Tapi Luffy dengan satu buah iblis saja, Gomu-Gomu yang bahkan pemerintahan dunia pun mencarinya ke ujung dunia, dan dengan kemampuan awak keningnya, dia dapat menghapus kemampuan dari ketiga buah iblis Teach ini. Dan itulah yang akan menjadi pertarungan yang sudah ditakdirkan di antara keduanya. Karena sejujurnya, menurut saya, Haki doang tetap tidak akan sanggup menjadi yang terkuat di One Piece ini. Terutama ketika melawan seorang dengan buah iblis yang sangat gila seperti Kurohige dengan 3 buah iblis. Dan jangan-jangan alasan kenapa pemerintahan dunia mencari ini karena dulu Yami Yami no Mi dimakan oleh bajak laut Rocks yang sekarang dimakan oleh Teach ini. Dan dia pun tahu ada buah iblis ancient lain yang setara dengan buah iblis Yami Yami, alias buah iblis Gomu-Gomu inilah yang akhirnya diincar oleh pemerintahan dunia. Atau kemungkinannya bisa saja terbalik nih, Gomu-Gomu lah yang dulu dimakan oleh Rocks, makanya Kaido berkata di chapter 1014 lalu, Gomu-Gomu no Worororo. Kira-kira bagaimana nih menurut kalian tentang Gomu-Gomu no Mi ini? Dan apakah kegunaannya akan se-ekstrim itu untuk melawan Kurohige di akhir cerita nanti? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.